Oke, selamat malam Kak Juara. Kembali lagi ke sama Kak Taya. Kita udah masuk hari apa sih ini? Aku dari kemarin sama kalian mulu. Sampai bingung nih hari apa. Oke, ini hari Rabu guys. Ntar aku cek dulu. Kita hari ini belajar tentang hmm, 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 hmm. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Aku lupa guys. 6, 7. Bentar ya. Guys. Oke. Oke, jadi ini yang kalian kerjakan sebelumnya itu ada latihan soal kepribadian sama kecermatan. Oke, seperti biasa, kepribadian tidak men-spill lebih dalam karena aku juga terkait dengan kode etik, jadi aku belum bisa yang lebih dalam. Dan seperti biasa, soalnya buka mandiri ya, masing-masing. Aku hanya membuka apa namanya whiteboard seperti biasa. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu kepribadian. Yang gampang dulu aja. Oke. Ntar, ntar. Oke. Oh, sudah coretan aja nih. Oke. Kita masuk ke kepribadian. Kepribadian ini sama seperti pernyataanku sebelumnya, yaitu kalau konsepnya kepribadian, pernyataan positif, maka jawabannya juga harus mengarah ke positif. Kalau pernyataannya negatif, maka kalian juga jawabannya mengarah ke yang negatif. Kalau kemarin ada yang lupa, ini aku jelasin lagi. Kenapa positif dan negatif, Kak? Jadi, ntar guys, pernyataan itu kembali kepada pemikiran kalian ya. Aku nggak bisa nggak bisa lebih dalam. Jadi aku cuma ngasih clue kalau pertanyaannya positif, maka dekatlah pernyataan positif juga. Contohnya, contohnya itu kita lihat, kita lihat nomor 1. Pada saat rekan mengalami sekarat di medan pertempuran, sementara musuh sedang mendekat, apa yang saya lakukan? Opsinya ada A. Melapor pada Komandan Regu bahwa ada rekan yang terluka parah dan sekarat. B. Lama menimbang-nimbang baru kemudian menolong. C. Lari menyelamatkan diri dan meninggalkan teman yang sedang sekarat untuk mencari bantuan. D. Secara spontan langsung menolong teman yang sedang sekarat tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. E. Tetap tenang sambil melihat segala kemungkinan apapun yang terjadi. Nah, kalau di sini opsi yang paling sesuai atau yang cukup mengarah ke positif itu adalah di opsi jawaban E, yaitu kita harus tetap tenang walaupun keadaannya sedang chaos. Terus habis itu kita ngelihat segala kemungkinan yang ada di posisi tersebut gitu. Itu contoh yang pernyataan positif. Kalau negatif itu, ntar aku baca dulu guys.
Oke, katanya agak kelempar. Sinyalnya katanya lagi bermasalah di sini. Oke, tulis kepribadian. Sep. Oke. Nah, kalau yang negatif tuh anggapannya pernyataannya ini jarang ya, tapi tergantung lagi ke soal masing-masing. Pernyataan negatif itu dalam artian saya sering berbohong. Opsi jawabannya tuh adalah ya atau tidak ya. Berarti kan kalau misalkan cuman ya atau tidak, berarti kalian ya otomatis jawabannya tidak dong. Ya kan? Karena itu pernyataan yang negatif, maka jangan pilih yang seperti itu. Kalau konteksnya kayak yang apa namanya? Kayak contoh yang ada di soal kepribadian yang udah kalian kerjakan, itu lebih ke apa ya? Ini menggunakan logika kita sendiri sih sebenarnya. Aku juga bingung cara yang jelasinnya ya. Kalau kepribadian tuh ya contohnya nih, nomor 2, saat terjadi bencana alam, maka saya akan A. Membantu menyumbang korban bencana dari tabungan saya. B. Merasa kasihan dan berusaha menghiburnya. C. Menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. D. Menunggu perintah atasan. E. Mengkoordinir teman guna membantu menanggulangi korban bencana. Oke, kalau dilihat dari sini, ke, bentar guys. Oke, jadi kalau yang nomor 2, bencana alam, konteksnya adalah bencana alam. Berarti kalau di sini dalam opsi jawabannya kita melihat apa ya, rasa empati yang harus ada di jawaban tersebut. Kalau kita pilih mana nih? Kalau kita pilih jawaban C itu kan kayak nggak ada empatinya sama sekali. Jangan ya. Kalau opsi jawabannya D, menunggu perintah atasan, ya belum tentu atasan itu kayak aware. Kita nunggu ya tanpa ada aba-aba, tanpa ada kepastian ya buat apa gitu kan. Jadi kalau opsi jawabannya itu masih abu-abu, jangan dipilih. Terus bisa juga antara opsi jawaban A, B sama eh eh kalau B enggak. A sama E yang paling memungkinkan. Kenapa B? Merasa kasihan dan berusaha menghiburnya. Empati. Kalau empati itu kan memang ada rasa kasihan, tapi kita juga harus ada rasa tolong menolong gitu kan. Jangan hanya berdasarkan kasihan dan pengen apa? Tadi tuh pengen menghiburnya aja gitu. Jadi kayak kalau menghibur kan contohnya nih dia kelaparan, terus kamu hibur, ayo kita semangat. Kira-kira laparnya hilang nggak? Enggak kan? Tetap lapar gitu. Ya, jadi kan kalau kayak gitu otomatis kita harus pilih yang setidaknya masih rasional, tar guys. Tar. Oke, lanjut. Sorry guys, banyak distraksi ya Allah. Eh, Kalau untuk soal nomor 2, jawaban yang paling memungkinkan itu antara A sama E. Di sini kenapa aku bilang untuk kepribadian aku bakal ngasih 2 sampai 3 eh 2 sampai 3 opsi jawaban yang bisa kalian pilih. Karena yang pertama, di soal kepribadian tidak ada jawaban benar atau salah. Ingetin tuh ya.
yang ada tuh hanya adalah skor. Yang ada tuh hanya skor. Jadi nggak ada yang kayak kalian salah jawab nilainya 0, itu nggak ada. Tapi nilai terendahnya itu 1. Gitu aja. Tetap bakal dihitung, tapi ya itu dengan tanda kutip 1 gitu. Kalau yang paling tinggi berapa? 5 skornya. Udah gitu doang. Dan apa ya? Kalau untuk soal kepribadian sendiri, dia tidak yang apa ya? Tidak eh tidak menetap apa pertanyaannya tuh ini itu aja. Dia pasti akan berbau dengan konteks pekerjaan. Apapun itu. Mau kalian kepribadian itu untuk ngelamar kerja, atau mungkin kalian mau tes kepribadian yang memang untuk diri kalian, tes minat bakat gitu ya. Itu tetap jatuhnya bakal ada konteks di mana kalian tuh diwajibkan menaruh posisi diri kalian di pertanyaan tersebut. Ya kayak contohnya yang ini, saat terjadi bencana alam maka saya akan, nah itu kan berarti posisimu kamu harus menempatkan ketika kamu terjadi bencana alam gitu ya. Jadi kita harus relate dengan yang ada di pertanyaannya kalau di kepribadian ini. Relate tuh ya dalam artian kamu menempatkan posisimu di situ gitu loh. Kayak anggapannya lagi banyak orang yang kelaparan karena banjir Sumatera. Apa yang kamu lakukan gitu kan ya? Iya, kalau kamu di posisi kamu juga terdampak, kira-kira kamu nggak akan ngapain? Apakah hanya ketawa-ketawa saja bakal kenyang, masalah bakal terselesaikan, atau bagaimana? Gitu. Konteks soal kepribadian tuh menggunakan rasional kita dan yang ada di soal tersebut. Penempatan diri kita ketika situasi hal tersebut terjadi, gitu ya. Nah, itu tinggal sisanya terserah kalian lah. Aku tidak terlalu membuka kalau yang kepribadian. Dan kalaupun kalian bertanya yang kepribadian tidak akan ku jawab karena ada kode etik gitu. Oke. Mungkin aku bahas sampai 5 aja ya. 2, 3. Guna mencapai tujuan yang saya inginkan, saya akan, oke. Oh iya, tambahan lagi, kalau di psikotes, dia akan menggunakan beberapa bahasa yang dirasa itu agak baku. Kayak gini ya, guna mencapai tujuan yang saya inginkan. Itu kan agak sedikit lebih baku ya, gitu kan. Nah, itu akan ada soal-soal baku ya. Kalian, kalau bisa ya pahamin lah tata cara bahasa yang benar gitu ya. Bahasa Indonesia yang benar tuh bagaimana, apa ya kalian harus tahu lah artinya, karena memang kalau di psikotes itu banyak soal-soal yang dia menggunakan kata baku, terus kadang kata-katanya itu jarang terdengar di kalangan kita gitu loh. eh Apa ya contohnya ya, ya pokoknya pertanyaannya tuh agak cukup ambigu lah anggapan kalau menurut aku ya, tapi itu kembali kepada kalian, dan itu pasti kalian ketika menemukan soal seperti itu dilarang untuk bertanya. That's why kalau kalau untuk aku pribadi aku juga nggak akan apa ya, nggak akan nanya ya walaupun aku nggak tahu nih artinya apa, karena memang dilarang bertanya ketika kalian melaksanakan tes gitu. Makanya kalau misalnya kalian lagi, ya udah kita kan lagi les kayak gini ya, kalau kalian memang ada yang bertanyakan silahkan tanyakan, karena kalau kalian nanti tes ya kalian tidak akan bisa bertanya-tanya kayak kak ini maksudnya apa. Pasti jawabannya ya, jawabannya mereka yang ngetesin kalian tuh adalah kayak gini. Menurut kamu apa jawabannya, dia akan membalikan kepada kalian gitu loh. Jadi ya percuma kan kalian nanya gitu kan tuh, kecuali kalau ada kendala teknis, kak ini saya nggak bisa move ke soal berikutnya kenapa ya gitu, nah itu masih baru mereka bantuin. Tapi kalau masih termasuk konteks soal itu kalian nggak akan sedikit pun dibantu, beneran deh. Jadi bener-bener pure dari kalian sendiri yang ngerjain tuh. Oke, yang nomor 3, guna mencapai tujuan yang saya inginkan adalah oke, A, berusaha sesuai kemampuan tanpa target. B, berusaha dengan sekeras-kerasnya. C, menyerahkan pada nasib. Berusaha dengan prinsip biar lambat asal selamat. Meminta bantuan orang lain. Oke. Kalau nomor 3, pasti kalian ada beberapa yang menjawab. Ini setidaknya ya, kalau dari yang aku pikirkan. Kalian bakal ngepilih A, B, D, sama E. Yang masih make sense.
Kalau jawaban D, D, jawaban C itu udah pasti nggak kalian pilih. Karena apa? Kayak kalau pasrah dengan nasib itu, ya kamu sangat pasrah ya orangnya gitu ya. Kayak nggak punya achievement di dalam kehidupanmu gitu. Jadi kalau yang nomor 3 aku kasih aja kecuali C. 4. Jika mengalami kegagalan dalam rangka mencoba sesuatu, maka saya, oke. A. Mencari bantuan untuk jalan keluar. B. Menganggap kegagalan sebagai resiko sekaligus latihan. C. Akan berusaha terus untuk mencoba lagi sampai berhasil. D. Kecewa tapi masih ada semangat untuk mencoba. E. Merasa kehilangan semangat untuk memulai. Baca sini aku tulis kecuali jawaban yang E. Aja. Terus lanjut di nomor 5. Ketika saya ditugaskan untuk menjaga wilayah perbatasan di daerah terpencil, saya akan, oke, ini posisinya jika kita dimutasi atau dipindahkan kerja yang awalnya kalian tuh di kota masing-masing kalian, terus tiba-tiba dipindahkan ke luar pulau, anggapannya contohnya ya Papua Nugini. Nah, itu kan beda ya, itu kayak terpelosok tuh. Nah, apa yang kalian lakukan? A. Menolak tugas semacam itu. B. Mempertimbangkan dulu untuk menerimanya. C. Terlalu, ya Allah capek banget. Menerima meskipun tidak suka dengan tugas itu. D. Tetap menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. E. Menawarkan tugas tersebut kepada rekan sesama prajurit. Oke, berarti kalau di sini ada beberapa nih, aku kecualikan. Kalian jangan pilih. Ini aku cuma ngasih tahu kayak gini aja ya, kayak kalian jangan pilih apa. Terus yang harus dipilih itu apa ya, kalian bisa ngecek sendiri lah kenapa. Nah itu aku nggak bakal ngasih tahu artinya kenapa, tapi kalian coba rasionalkan sendiri menggunakan logika kalian. Oke. Dah, ya betul ya. Jawabannya berarti adalah D. Karena memang di sini konteksnya tuh rata-rata negatif. Kalau yang di nomor 5, maka carilah suatu konteks yang sedikit positif. Sedikit positif aja nggak apa-apa. Oke, kira-kira ada ditanyakan terkait materi kepribadian? Oh ya, tadi kan aku bilang kalau kalian ada pertanyaan aku jawab juga. Oke, kalau kepribadian, aku cuma bisa sebatas 1 sampai 5 aja. Gak bisa meneruskan. Udah itu aja. Kita pindah ke materi selanjutnya. Ah, hmm, hmm,
Oke, terakhir di sini. Hmm, ini angka seri. Angka seri udah aku bahas kemarin ya. Gimana kalau kecermatan kali ini? Coba kalian jawab di chat. Aku mau semuanya jawab ya, kecuali admin. Jangan jawab. Jangan ikutan jawab. Aku mau semuanya jawab. Sekasih juara lainnya. eh Kalian masih ada sisa kertas latihan kecermatan nggak? Yang udah kalian print? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kecermatan yang Jawab. kemarin, Kak. Boleh, nggak apa-apa. Kecermatan yang kemarin boleh. Ada lagi? Baru satu nih. Yang mana? Kanisa enggak, Kak? Kayak apa ya? Oh, ada yang enggak. Berapa banyak yang nggak ada lembaran kecermatan yang udah kalian print? Berapa banyak kasih suara yang nggak ada? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Halo, astagfirullahaladzim. Raffi, Ezra, Wijarnarko, Rido, Febrian Sitompul, Fatmawati, Firman, Haikal, M. Fajar. Ini pengguna Zoom siapa? Ini gak ada namanya. Raka, Yusta, Adiaksa. Ayo cepat. Enggak, Kak, enggak. Oke. Banyak banget ini yang enggak. Ya Allah, kalian tuh belajar atau enggak sih? Eh, Gini aja. Kalau yang ada Kalau yang ada ya udah pakai yang kemarin nggak apa-apa. Kalau yang nggak ada, yang kemarin itu apa ya? Yang kemarin itu latihan kecerdasan yang mana ya? Kecermatan yang mana? Kemarin kalian latihan kecermatan yang mana ya, guys? Aku lupa. Yang kecerdasan. Nah, ini dia kecermatan. Oke. Yang nggak ada, coba aku minta kalian buat di kertas. Kertasnya terserah, mau kertas polosan kah, mau kertas buku tulis, terserah. Tapi aku minta coba kalian replace atau copy paste yang angka hilang aja di kertas. Semua. Aku mau nyoba trial seberapa cepat kalian mengerjakan kecermatan. Siap, Kak? Oke. Semua loh ya. Tanpa terkecuali kecuali admin aja. Izin bertanya, Kak. Ya. Polri kecermatannya ditulis atau CAT, Kak? Kita coba yang tulis dulu. Baik, Kak. Oke. Oke. Soalnya beberapa ada yang menggunakan kertas masih. Jadi aku mau nyoba dulu seberapa cepat kalian kertas. Habis itu baru kita coba yang kecermatan. Tapi kecermatan kayak mana? Aku nganuin ya. Kalau yang CBT. Kalau CBT kayaknya Anda, aku lebih gampang ngeliat kalian di kertas dulu. Kalau sudah, aku hitung ini yang sudah ya. Sudah selain admin Maaf berarti Kak, 129. Hah. Ya nah, gimana? kan tadi ngerjain yang mana Kak? Agak Eh ngelag.
Di angka hilang, kamu copas di kertas kosong. Atau kalau kamu mau ngeprint boleh. Tapi jangan lama-lama ngeprintnya. Yang tugas yang kemarin, Kak. Ya, tugasnya kemarin aja. Aku mau ngeliat dulu. Seberapa cepat kalian mengerjakan. Aduh, ya Allah. Kalian copas dulu. Terus soalnya kalian copas satu kolom. Baru di jawaban sebelahnya. Ya kalian terus aja jawaban sebelahnya apa. Tapi jangan diam dulu. Ya yang akan hilang Fatmawati. Nanti kalau sudah tesnya udah selesai ya kan, ini kalau aku kan ngetes dulu kalian nih. Kalau tesnya udah selesai, kalian fotoin lembarnya, kirim ke aku. Kalau nggak ada yang satu orang aja deh yang nggak ngirim, besok-besok nggak usah kamu ikut kelas lagi. Besok-besok aku banned kamu dari kelasku nanti. Aku mau coba dulu, aku mau lihat kecepatan kalian ngerjain seberapa cepat. Angka hilang aja, yang gampang menurut aku. Jangan lupa jawabannya juga kalian copas. Kalau sudah bilang sudah ya. Bilang boleh, chat boleh. Nggak usah pakai LJK kecermatan, nggak usah langsung soalnya aja. Hmm, 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 hmm. Sudah? Belum? Aku ada kak yang sudah di print. Oke nggak apa-apa. Kalau udah ada nggak usah kamu kopas lagi. Tadi kan aku udah ngomong tuh. Kalau udah ada nggak usah dikopas lagi kamu dalam kertas. Tapi ya udah pakai lembaran tuh aja. Cuma nanti kamu jawabnya tulis di sebelahnya. Di sebelah soalnya lah anggapannya. Yang udah ada nggak usah kopas. Tapi kalau yang belum, copas dulu. Semua. Aku mau lihat kecepatan kalian mengerjakan. Berapa? Berapa sih? Nah, Aku lupa. Kak, kopas gimana ya? Copas di kertas aja, bebas. Kertas sembarang aja. Buku atau Jawabannya ditulis HVS di boleh. kertas itu. Ah, Jawabannya ah, tuh, Kak. gini, gini, gini. Jadi, ini opsi pilihan jawabannya kamu tulis, ya kan? Bentar. A, B, C, D, sama E. Nih, jawabannya apa kamu tulis. Terus di bawah sini soal. Satu, misalkan 7890. Dua, 1437. Contohnya gitu ya. Dua, tiga, empat, lima, seterusnya. Ini yang belum ngeprint ya. Nah, nanti kalian jawabnya di sebelah sini. Sebelah sini. Itu kalian jawab aja. Di sampingnya. Nggak usah buat yang kayak kalian. Itu kan ada dua ya, lembar LJK sama soalnya. Nah, ini jadikan satu aja. Aku mau ngeliat dalam satu lembar soalnya. Iya, baik, Kak. Oke. Ayo. Yang tadinya lagi santai gelabakan kan? Rekrutmen bersama BUMN 2026. Diperkirakan buka Maret Mei. Maret Mei. Kalau sudah bilang. Coba. Hukum.
Udah? Jangan lama-lama, guys. Udah? Berapa soal sih? Ini dikit aja deh, pesannya nggak banyak-banyak banget. Menit ke 40 udah harus selesai semua ya. Berapa soal sih? 50 aja kok. Sudah? 36. Menit ke 36 ini. Menit ke 37. Sisa 3 menit. Udah selesai semua dong, harusnya. Nanti kalau sudah tes, fotokan kertasnya. Kirim di grup chat Zoom ini ya. Aku mau lihat soalnya.
Menit ke 38. 39 sudah udah harus ada yang ngomong sudah loh ya di chat sini. Absen dulu. Deh, pesan tadi banyak, tiba-tiba menjadi sedikit ini maksudnya gimana ini orang-orangnya nih? Hah? Pada kabur karena nggak siap apa gimana? Raffi, Rido, Fatmawati. Oh ya, Fatmawati udah tadi. Firman, Haikal, Rifki, Kanisa udah ya tadi ya? Masih ada ya lembarannya? Oke, Raffi sudah. Oke. Selain Raffi ada lagi? Rido, Firman, Rido sudah Kak, Rifki sudah oke. Udah semua? Kalau gitu, sudah semua belum? Absen dulu. Raffi sudah, Rido sudah, Rifki sudah, Fatmawati sudah tadi, masih ada. Tadi siapa? Siapa nih? Oke. Kanisha sudah, oke. Sip. Satu lagi yang belum, siapa? Haikal? Haikal sudah? Sumpah ini ngerjainnya bentar doang kok guys, nggak lama-lama. Haikal sudah, Haikal, Haikal, halo Haikal, Haikal, Haikal. Haikal, Alkafi, sudah atau belum? Ya, belum ini. Pastikan koneksi internet kalian nyambung semua ya. Jadi serentak aku ngomong mulai sama berhenti. Kalian denger ya? Jangan kenapa-napa. Haikal, Haikal, halo Haikal, tes, tes, Haikal, 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 Alkafi, anak hilang ditemukan. Ini kalau nggak ada jawaban, kukik nih. Haikal, mana? Mana ini? Ini ketiduran apa gimana nih? Tadi baru juga jawab. Mana ini ya Allah? Ya Allah. Tadi perasaan ada 12. Terus tiba-tiba menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Menyala. Oke. Haikal nada pergerakan. Ini ada nggak ada apa-apa gitu. Beneran nggak ada. Oke, mana mau masuk Polwan atau apa mau masuk Polri, TNI atau apa kalau kamu tidak menjawab seperti ini? Kalau capek aku tuh. Kalau ada niatnya pada kelihatan, tapi kalau nggak ada niatnya kelihatan banget gitu. Nah, Haikal tinggal, kita pakai yang ada aja, put in waiting room. Oke. Oke, kalau gitu, aduh, aduh, tar. Oke, guys, sudah siap semua? Siapin, terserah pulpen, pensil udah siap semua? Sudah, Kak. Sudah semua ya? Oke. eh Siap, Kak. oke. Udah siap semua ya? Kalau udah siap semua, berarti kita tinggal siap-siap mulai. Oke. Nih, kalau aku ada aba-aba mulai, kalian langsung kerjain.
Kalau ada aba-aba berhenti, kalian langsung stop juga ya. Terus habis itu langsung difoto kirim ke aku. Segera. Oke? Ntar. Kita dulu. Kerjain sebisa kalian, angka hilang. Oke? Aku cuma mau ngeliat secepat apa kalian. Oke, persiapan. Siap. Mulai. Berhenti. Oke. Yuk, cepat. Kirim. Kirim fotonya. Kirim. Kirim. Bentar aja kan ngerjainnya kan? Bentar aja kan? Foto cepat kirim ke aku. Di chat Zoom ini. Cepat, cepat, cepat. Aku mau lihat. Setor, setor, setor. Ngapa nggak usah malu? Kayak, kak aku sedikit, kak. Kak aku begini-begini. Ayo cepat, 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 cepat. Cepat, cepat. Sudah kah belum? Ayo cepat foto, foto unggah foto. Ayo, ayo. Oke, Kanisa sudah. Coba aku lihat dulu. Oke, sampai 15. Good. Ada lagi? Ayo, Kanisa sudah. Ayo. Yang lainnya mana? Ayo cepat. Tunggu Kak, lagi jelek jaringannya. Oke, tenang. Kejar. Tadi baru 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hah! Sisa 5. Oke, baiklah. Oke, baiklah. 5 yang baru ngumpulin 1. Sisa 4 orang. Jaringan? Ayo, jaringan. Oke, Raffi. 21. Oke, sampai 21. Oke, good. Ayo. Baru 2 yang ngumpul, baru 2. 3 lagi, mana 3 lagi? Ayo, 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 ayo. Udah belum? Upload. Ayo cepat. Upload, jangan ditambahin ya, jangan curang kalian ya. Langsung upload, jangan ditambah-tambahin, oke? Sambil aku koreksi dulu ini. Yang udah. Oke. Mm-mm. Oke, good job, oke. Oke. Raffi coba, ini kamu memang pas di 21 atau pas mau pindah ke 22 aku udah bilang berhenti atau gimana? Atau kamu stop di 21 atau gimana? Apa nih? Gimana nih? Di 22, Kak. 22 pas aku bilang berhenti stop di situ jadi tidak jadi ditulis gitu. Iya, Kak. Oke, sip note. Oke. Dan lagi? Ayo mana lagi? Ridho. Ridho, Fatmawati, sama Rifki. Ayo, 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 mana? Ayo, mana? Baru 2 loh. Udah sih upload, upload. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, kita belajar semua. Nggak ada benar atau salah kok, aku cuma mau ngeliat cepetnya kalian aja.
Sudahkah belum? Oke. Ih, baru 2 loh. Ya ampun. Ya ampun. Ya Allah, permudahkanlah internetnya para kasih juara supaya bisa cepat aku koreksi. Untuk kecermatan, ini aku sambil kasih tahu ya, untuk kecermatan udah kan kalian ngerasain ya secepat apa pengerjaannya satu kolom. Bayang ya. Nah, itu juga yang akan kalian hadapi ketika tes berlangsung nanti. Jadi, ketika tes berlangsung nanti, apa namanya? Oh boy, pasti akan ada yang memberikan instruksi kayak aku tadi. Mulai, berhenti, itu akan ada tepat pada waktunya. Dan biasanya, eh, oh enggak, 3 instruksi. Mulai, pindah, berhenti. Ya itu. Ada 3. Nah, itu akan dilaksanakan secara serentak. Itu kalau misalkan menggunakan kertas. Dan beberapa instansi masih menggunakan kertas-kertas setelah aku cek. Karena aku baru dapat spill dari teman-teman aku yang ngetesin juga. Halo deh jelas ya. Itu dia bilang di daerah Jawa kebanyakan masih menggunakan kertas. Tidak menggunakan apa namanya dia bilang tuh ya. Kalau untuk hal yang seperti ini lebih menggunakan kertas dibandingkan menggunakan CBT. Tuh. Aku dikasih tahu makanya kenapa aku mau nyoba kalian kerjakan di kertas dulu. Aku mau ngeliat secepat apa kalian ngerjakan. Ya, udah. Ini gimana nih jaringannya? Rusak semua apa gimana? Baru 2 nih yang ngirim. Aku penasaran sama yang lainnya nih. Nggak usah malu-malu. Aku baru sekian. Aku baru sekian. Nggak usah malu-malu. Ayo cepet ih. Aku nungguin launch. Kerjanya 1 menit doang. Percaya kalau aku bilang 1 menit, pasti di kalian tuh kayak ini berasa cuman berapa detik doang gitu. itu itu memang tantangannya ya, karena memang namanya juga kecermatan gitu. Dan kalaupun kalian mau memperkirakan, aku udah ngerjain berapa banyak nih, sisa berapa menit lagi nih, kan kalian kalau pakai jam analog itu kan masih boleh dibawa, tapi kalau pakai jam digital kan nggak boleh dibawa tuh, ya kan. Nah, kalau jam analog otomatis kalau kalian mau ngecek anggapannya kayak ini udah berapa detik ya, aduh ini udah jalan berapa, ini berapa lama, kalian nggak akan bisa ngeceknya tuh, nggak akan bisa karena kalian udah fokus ke satu soal aja. Jadi untuk ngecek menitnya tuh kayak udahlah nggak sempet gitu loh, karena anggapannya ngecek ke jam kalian tuh setidaknya 1 detik 2 detik gitu ya, dan itu membuang waktu gitu, sedangkan ini pacuannya adalah detik gitu. That's why kenapa aku selalu mengupayakan ayo kalian ngerjain cepat-cepat gitu ya. Nah, ini setelah aku cek kayak Kanisa sama Raffi, setelah aku cek kayak Kanisa sama Raffi ini memang sudah cukup oke ya. Kalau Kanisa udah oke karena dia di tengah-tengah yaitu di 15. Nah, kalau Raffi ada di 21. Nah, ini anggapannya kayak gini guys ya. Kalau untuk aku yang apa ya? Ngebuat ngelihat kalian tuh kecepatannya seberapa tuh kayak gini. Ntar aku nggak tahu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 8, 29, 30. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tadi 30, ini 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Nah, ini anggapannya 50 di atas ya. Kalau Kanisa, aku kasih ini aja nih. Membedakan antara perempuan dengan laki-laki seperti biasa. Kita menggunakan spidol. Kanisa tuh ada di sini nih. Anggapannya di sini. Kalau Raffi, anggapannya berada di sini. Nah, cukup kelihatan ya kayak oh ini cepet nih gitu kan. Cuman kita lihat lagi kalau di kolom-kolom berikutnya ini karena aku mau nyoba ngeliat kayak satu kolom kira-kira kalian ngerjainnya berapa lama dan membutuhkan apa namanya cukup nggak dengan waktu 1 menit kalian mendapatkan skor yang tertinggi gitu lah anggapannya. Ini kalau untuk nomor 15 dan 22 tuh udah cukup oke ya menurut aku ya. Karena yang pertama biasanya yang sering aku temui dia itu di sini nih. Mungkin karena dia nggak ikut les atau gimana aku nggak tahu. Tapi dia tuh di bawahnya sini. Ini mentok ya. Nih, di sini mentoknya mereka. Jadi hanya ada 10. Untuk lebih tuh jarang. Cukup jarang kalau aku bilang ya. Karena memang ya karena mereka nggak tahu cara pengerjaan atau gimana aku nggak tahu. Tapi termasuk yang rendah banget. Jadi kalau udah di atas 15 ini tuh anggapannya masuki ke rata-rata. Yang ini masuknya rata-rata atas. Oke, gitu ya. Karena untuk 20-an ke atas itu udah masuknya rata-rata atas. Untuk mendapatkan sekian itu kayak cukup apa ya memperbanyak latihan sih jelas ya kalau yang itu ya memperbanyak latihan. Dan menurut aku pribadi kalau untuk konteksnya kecermatan nggak semua kecermatan tuh kita rasa susah. Ya kayak tadi kan cukup cepat dan gampang ya menurut aku ya. Sebenarnya yang paling sering dipakai adalah angka hilang dibandingkan beberapa yang lain gitu ya. Dan itu aku juga kembali ke instansi ya. Tapi kalau kata temanku hampir sebagian menggunakan angka hilang. Gitu makanya aku nyuruh coba di angka hilang kalian kerjakan dapat berapa banyak gitu. Aku mau ngecek itu aja. Dan ya ternyata udah jawabannya udah oke semua ya. Ini enggak semua sih baru 2 sih. Sisanya nggak tahu belum ada nyetor nih. Aku jadi nggak tahu nih kecepatannya berada di mana. Lumayan loh padahal feedback loh ini guys. Terus kalau kertas ya seperti tadi ya. Durasinya adalah 1 menit. Tapi kalau di komputer durasinya adalah berapa ya? Oh, 60 detik berarti 30. 30 detik untuk yang di komputer. Lebih apa ya? Lebih cepat ya daripada yang di kertas gitu. Nah, itu kalau untuk aku pribadi ya kalian bukan wajib sih. Perlu belajar keduanya, kedua konteks tersebut. Nggak perlu yang apa ya namanya kayak maksudnya kalau kecermatan, ini kuncinya kecermatan ya. Kalau kecermatan usahakan kalian tuh kondisinya jangan ya capek sih capek ya. Kalaupun capek, kalian harus bisa mengembalikan tenaga kalian. Gimana pun caranya. Entah itu minum susu, susu full cream, atau mungkin kalian olahraga sejenak, mungkin lari tempat atau apa peregangan sembarang. Karena biasanya itu akan dibagi sesinya atau mungkin bisa jadi satu ya kadang ya. Ya, biasanya akan ada istirahatnya dulu. Karena itu istirahat kalian pergunakan buat kumpulin tenaga secepat-cepatnya gimana pun caranya. Kalau aku biasanya ketika psikotes, aku pasti bawa susu UHT full cream. Satu aja gitu. Kenapa? Karena
susu UHT full cream itu kan dia tinggi kalori ya. Jadi anggapannya kalori kita yang berkurang, capek karena berpikir terus, itu akan diisi dengan cepat oleh susu full cream tersebut. Jadi ketika kita mulai lagi, ya kita udah fit lagi gitu, udah seger lagi. Itu yang perlu kalian butuhkan. Kalau makan Kak gimana? Kalau makan saran aku boleh makan tapi cari yang berenergi. Contohnya itu kayak protein bar. Terus mungkin kalau kalian minum susu protein, nah boleh minum itu bagus. Sama eh ya kalau makanan yang tinggi protein ya jelas ya telur. Kalau kalian suka telur tuh makannya telur yang mau direbus ke, mau disalad ke. Tapi kayaknya kalau salad jangan sih. Telur dadar aja gitu. Ya, kalian makan. Kalau bisa kurangin karbo sebelum melakukan psikotes. Kalau kalian tanya lah kak, kalau psikotes ngurangin karbo bukannya aneh ya? Bukannya malah kita capek ya? Enggak. Jadi ini kunci dari aku ya. Ketika kalian psikotes, coba kalian lebih banyak makan yang kaya energi. Terutama kayak contohnya telur, daging, susu full cream, atau ikan-ikanan yang tinggi kalori. Itu bakal mempengaruhi banget. Terus kalau kalian terbiasa sarapannya itu menggunakan roti atau menggunakan nasi, kalian boleh pakai itu. Tapi anggapannya kalau roti kalian makannya satu kotak, kalian cuma boleh makan setengah. Kenapa nggak boleh makan full satu kotak? Karena yang pertama, kalau kebanyakan karbo, bawaannya itu tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak kenyang gitu loh, kan kenyang, bawaannya ngantuk. Nah, minusnya itu, kenapa aku melarang untuk mengkonsumsi banyak karbo? Bawaannya kita tuh jadi ngantuk ketika ngerjain tes. Itu yang bikin mempengaruhi tes kita. Kalau ditanyakan emang sengaruh itu? Iya, karena aku ngetes dan dites kan gitu ya. Aku ditesin tuh di psikotes itu cukup capek dan aku trial error tuh udah berulang kali gitu loh ya. Memang kesannya kayak sepele, tapi kalau kalian nyobain itu bener-bener ngaruh. Yang pertama, kalau kalian makan proteinnya full gitu ya, protein full, mau telur aja kan, nasinya cuma 1 sendok, nggak apa-apa. Itu malah, apa ya, energi kalian tuh lebih ada gitu. Dibandingkan kalian makan, contohnya ya, mie goreng. Mie goreng, eh gacoan, terus apa, kalau buat sarapan pagi mungkin nasi uduk, nasi kuning. Kalian boleh banget sarapan kayak gitu, tapi nasinya dikurangin deh saran aku. Karena aku pernah sarapan yang memang ada nasinya gitu ya dan cukup banyak. Waktu itu aku sarapannya ya seperti biasa ya kalau orang pada umumnya pagi-pagi nasi kuning ya gitu ya. Nasi kuning, aku sarapan itu. Hasil ketika ngerjain tes aku tuh ngantuk banget, bener-bener tuh ngantuk padahal aku tuh malamnya udah tidur cepet. Udah nyiapin semuanya, tapi karena aku sarapannya kebanyakan karbo, aku jadi ngantuk banget. Ah, itu yang membuatku gagal ketika psikotes. Yang keberapa gitu aku lupa. Terus apa namanya? Aku nyoba lagi di tes yang lain. Aku cuman pure makan telur dadar sebanyak telurnya tuh 2 biji ya. Telurnya 2 biji. 2 sampai 3 lah kalau aku. Terus nasinya itu cuma 1 sendok. Memang kesannya kayak, kah itu kenyang? Ya enggak kenyang. Jadi aku sanggup susu full cream. Dan ketika aku mulai tes, nggak ngantuk sama sekali guys, beneran deh nggak ngantuk. Dan mungkin aku karena booster sama Kopiko juga ya. Jadi itu bikin bener-bener nggak ngantuk, kita fokus ngerjain apapun itu dan aku bisa lolos gitu loh. Aku bisa lolos. Cuma memang aku waktu itu gagal karena kena penalti. Kena penaltinya itu dalam artian karena aku tester, aku tahu semua alat tes ya kan, terutama yang dia pakai waktu itu. Aku juga megang. Jadi akhirnya aku kena penalti, tidak bisa dilanjutkan untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Itu itu minusnya aku ya. Aku dites dan aku yang ngetes itu kena penaltinya kayak gitu tuh. Gitu. Jadi eh ya coba aja deh kalian makan banyakin karbo, itu kuncinya.
Terus tips lainnya lagi, kalau bisa kalian itu 1 hari sebelum tes jangan belajar. Aneh kan? Aneh kan? Kayak, loh, Kak, 1 hari sebelum tes tuh bukannya harusnya belajar ya? Kenapa kakak nyuruhnya belajar? Iya, kenapa? Karena kalau menjelang tes, kalian tuh udah ada tekanan gitu loh. Kayak diri kalian tuh kayak merasa ditekan. Aduh, aku nih tes. Kira-kira aku besok ini gimana ya? Kira-kira aku besok itu eh apa bakal lolos nggak ya? Atau gimana ya? Aduh, kayak itu kan udah bikin tekanan sendiri karena kalian overthinking gitu loh. Ya, kalau aku pribadi ya udah bawa enjoy aja, nggak usah di overthinkingin banget. Jangan juga kalian kayak nge-push belajar, ayo kita belajar besok sudah harus tes. Yakin deh kalau yang kayak gitu tuh cepet hilang materinya. Nggak bohong aku. Cepet hilang. Kalian tuh bakal cepet lupa. Kayak, aku tadi malam belajarin tapi apa ya caranya ya? Pasti ada beberapa hal yang buat kalian ngeblank gitu lah ya. Cuman kalau saran dari aku, kalian 1 hari sebelum tesnya dimulai, kalian refreshing. Refreshingnya itu dalam artian ya kalian have fun, bener-bener have fun. Nggak usah mikirin tesnya besok. Kalian have fun, mau jalan-jalan sama teman, mau jalan-jalan sama pacar, mau apa namanya nongkrong-nongkrong, gak apa-apa, nggak usah yang kayak kalian tuh, aduh aku harus di rumah terus, aku harus bayar. Jangan, itu malah bikin apa ya, bikin kalian tuh tertekan, jadinya kalian tuh kagok gitu loh. Ketika kalian tes tuh kayak udah gugup duluan. Kalau aku sih ya pasti 1 hari sebelumnya aku kasih jeda untuk aku istirahat. Pure, nggak akan megang pembelajaran tes-tes tuh aku nggak bakal megang samsek. Dan itu jujur cukup apa ya? Cukup apa sih namanya? Cukup oke menurut aku ya. Cukup oke. Karena materi yang aku pelajarin beberapa hari sebelumnya itu jadi masuk semua. Jadi eh kita itu tenang bawaannya, nggak ada tekanan, besok pagi bangunnya udah fresh, seger, kita mulai tesnya, itu bakal mempengaruhi banget. Kemarin itu aku pernah dapet satu peserta yang dia nggak tidur sama sekali dari kemarin. Jadi kenapa? Karena yang pertama, dia itu juga sambil kerja. Dia kerja di luar luar kota. Baru dia itu tes, ya kalian tuh anggapannya dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan gitulah pokoknya. Kan lumayan ya walaupun kayak ya deket tapi lumayan lah anggapannya gitu kan. Nah, ya itu juga yang aku alamin waktu pas apa aku ngetes ini si orang ini gitu kan. Dia nggak ada tidur karena baru selesai shift malam itu jam 12 malam. Setelah jam 12 malam dia pesen kapal buat berangkat ke kota tes di tempat aku ini gitu kan. Dan itu dia datang, kan kalau tes psikotes itu nggak mungkin siang guys, pasti pagi. Seenggaknya itu jam 7, paling lambat tuh jam 8. Bayangin tuh jam 7 sudah harus di tempat. Berarti ya kalian nggak ada tidur gitu kan, kayak konsepnya ini dia nggak ada tidur sama sekali. Terus habis itu dia udah langsung ngerjain tesnya, ya otomatis hasilnya bener-bener anjlok parah. eh Bisa aku bilang IQ-nya itu setara anak SD, jujuran deh. IQ-nya itu setara anak SD karena ya dia nggak fit ketika mengerjakan tes tersebut. Nah, that's why kenapa aku selalu bilangin ke kasih juara lainnya untuk sebelum tes kalau bisa buat apa sih, badan kalian tuh relax, fit, seger. Mau kalian itu pijit dulu kah gitu kan sebelum tes. Sebelum tes dulu maksudnya dalam artian kayak H-1 kalian mau pijit dulu kah, pijit refleksi kah, apakah sembarang mau bekam kah apa. Pokoknya yang merilekskan tubuh kalian itu wajib banget. Spa boleh gitu kan. Itu apa ya?
Merilekskan diri itu adalah kunci ketika mengerjakan tes. Jadi pikiran kalian itu rasionalnya bakal ada. Sebuntu-buntunya kalian ketika mengerjakan tes bakal ada jawabannya, beneran deh, nggak bohong. Itu. Nah, ya itu tips dari aku ya yang mengerjakan tes. Kira-kira kalian gimana? Kalau anggapan apa ya? Bukan anggapan. Bayangan kalian ketika tes itu seperti apa? Aku mau lihat nih. Kan kita Q&A ya ini ya. Kita Q&A karena untuk kecermatan dan apa sih namanya sih? Kepribadian udah selesai kita. Jadi kita sisi Q&A. Menurut kalian pribadi gimana psikotes itu? Gimana sih? Bentukan di kepala kalian psikotes itu seperti apa? Kira-kira suasananya gimana? Kondisinya chaos atau enggak gitu gitu aku penasaran. Coba kalian tulis di chat boleh, on mic juga boleh. Di chat boleh, on mic boleh. Coba bayangan kalian tentang psikotes tuh gimana sih besok itu psikotesnya gitu atau apa ya? Apa nih Rifki? Bayangannya begitu mulai ngerekap ulang dan mulai pahamin ulang pembelajaran tes psikotes. Oke, 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 oke. Kalau Rifki oke, sip. Ada lagi? Oh, aku penasaran nih, kayak kan kalian kan baru lulus ya. Jadi anggapannya masih baru banget nih di kehidupan psikotes-psikotes kerjaan gitu ya. Jadi aku penasaran kalian tuh anggapan kalian tuh seperti apa? Rifki udah. Coba Rifki. Siapa tadi? Kok Rifki? Iya benar Rifki. Eh Raffi, Rido, Fatmawati, Firman, sama Kanisa. Kira-kira gimana? Menurut kalian, psikotes itu keadaannya seperti apa? Yang akan kalian hadapi itu nanti seperti apa? Aku penasaran nih. Gimana gimana? Ya, ini pada nulis atau gimana nih? Aku penasaran nih. Karena kalau apa belum pernah ikut kah tahun ini tes pertama kali? Nggak apa-apa. Menurut bayanganmu aja. Imajinasimu ketika kamu akan tes nanti, suasananya seperti apa? Yang dia ada di pikiranmu tuh apa? Gimana? eh Kayak mana tuh? Fatmawati aku juga belum pernah kak. Iya, deg-degan kak. Oke, oke. Deg-degan oke jelas ya. Suasananya, suasana ketika kira-kira aja kira-kira ketika kalian nanti menghadapi tes itu seperti apa? Apakah kayak tes sekolah atau bagaimana? Nggak perlu harus ikut kok. Cuman aku mau ngeliat kayak bayangan kalian tes itu tuh seperti apa sih psikotes itu? Karena apa ya? Yang menurut kalian seseram itu, nyatanya tidak seseram itu. Cuman ada kata cuman ya nih. Cuman suasananya akan lebih mencekam. Kayak kalian lagi jurik malam, nah persis tuh. Itu persis banget tuh, mencekam. Jadi kalau kalau aku karena memang nggak terlalu memikirkan tesnya, jadi aku cuma ngeliatin orang-orang yang datang ke sana. Orang-orang yang datang ke sana tuh aku ngeliat untuk eh apa ya? Muka panik itu tuh anggapannya ya dari 300 peserta
Mukanya itu panik tuh udah 90%. 90% mukanya panik semua. Terus ada juga yang sampai tangannya tuh keringatan terus karena saking gugupnya. Aku bisa bisa ngeliat banget loh. Karena kelihatan guys, kayak kalau kalian gugup itu mukanya tegangnya tuh kelihatan gitu loh. Makanya aku tuh ketika tes suka merhatikan orang-orang sekitar kayak, ih kamu gugup, wah gitu. Sedangkan kalau aku tuh kayak cuman nyantai, hi tes ya. Aduh, kira-kira soalnya gimana ya? Aku penasaran deh. Soalnya biasanya aku kerja itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Gitu guys. Eh, Memang kesannya kayak apa ya? Itu tuh bukan ngolok atau gimana, tapi aku tuh meringankan diriku supaya tidak tegang gitu. Oh ya, tambahan. Kalian di sini ada belajar tentang tes wawasan kebangsaan gitu nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada tidak? Ada tidak? Tes wawasan kebangsaan. Kalau di tes yang kayak Polri, TNI, itu bakal keluar. Dan pasti ada sih ya, nggak mungkin nggak kalau TWK tuh. Tes wawasan kebangsaan. Kalian ada belajar nggak? Ada dapat materi itu entah dari luar pasti atau gimana? Ada kak tapi belum pernah ikut zoomnya karena tabrakan sama jadwal psikologi. Oh, oke. Hmm, tabrakan ya. Next kamu harus ikut sih. Ini aku sambil ngasih spill aja ya. Kalau di tes kewawasan kebangsaan tuh eh, belajar kak sedikit-sedikit. Oke, nggak apa-apa, Fatmawati, nggak apa-apa, nggak apa, nggak apa. Aku juga kayak gitu kok, aku belajar dikit-dikit. Lihat rekaman ulang kak. Oke, nggak apa-apa. Kencana. Kalau lihat rekaman ulang malah lebih oke ya menurut aku ya. Cuman minusnya itu apa ya? Mungkin kalau ada yang kamu tidak tahu, kamu susah untuk bertanya gitu kan ya. Kalau untuk lihat rekaman ulang. Cuman ya kalau saran dari aku kalian tetap belajar ya, karena Kebinekaan Tunggal Ika tuh kayak eh, jujur ya guys ya. Tingkat kesusahan dari soal psikotes kurutin nih. Jadi anggapannya ini piramida ya. Piramida. Kuas tahu nih. Ini ada tingkatannya. Yang paling bawah ini udah jelas kepribadian. Kak, TWK di Polri sama TWK di CPNS bentuk soalnya sama atau tidak? Sama. Jujur nih sama. Samanya itu tetap akan membahas tentang ya dasar-dasar negara jelas gitu ya. Cuman ada dua bentuk soal yang aku nggak tahu ya sama atau enggaknya, tapi aku pernah nyoba untuk jadi polwan sama dengan yang CPNS. Bedanya itu ada beberapa soal di mana dia itu menggunakan apa ya? Dia itu kalau kalau di eh, Polri, aku tuh soalnya pure dia menggunakan yang soal-soal kayak kita di sekolah. Misalkan sebutkan bukan sebutkan. Manakah yang tergolong ke dalam simbol Garuda? Contohnya kayak gitu ya. Simbol Garuda itu kan ada apa aja sih? Cuman ada pohon beringin, padi dan kapas, bintang, terus habis itu rantai, pala banteng gitu kan ya. Nah, itu kan ya jawabannya singkat gitu loh. Kayak ya udah kalian tinggal disuruh pilih mana yang nggak ada gitu kan jawabannya gitu. Atau mana yang ada gitu. Jelas gitu lah. Tapi kalau yang di CPNS kemarin itu dia beda. Jadi soalnya itu konteksnya sehari-hari, tapi dimasukkan nilai-nilai kebangsaan. Contohnya, ketika kamu bertemu teman yang berbeda agama, eh, jika kamu bertemu teman yang berbeda agama dan kamu memutuskan untuk berteman dengannya, itu termasuk kategori sila keberapa? Nih, nilai nilai Pancasila keberapa? Nah, kayak gitu. Beda kan ya? Konteks soalnya yang kayak
pure ini dari materi, sama yang satunya itu kayak putar di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tuh. Itu kalau TWK. Aku lupa. TWK-nya CPNS tuh yang ku ingat tuh begitu. Kalau yang Polri dia lebih ke materi. Kebanyakan materi. Tapi ada soal beberapa yang kayak gitu. Yang lanjut, yang ke ini kepribadian. Terus yang kedua, yang ketiga. Nah, kalian bisa lihat di sini yang paling susah di mana? TWK. Kecerdasan tuh nomor 2 dari yang paling susah. Ya salah satu apa? TWK. Kenapa? Dia membahas segala soal yang ada di Indonesia lah, pokoknya semua dibahas. Dari yang sejarah, terus apa lagi? Sejarah iya, eh apa? Sidang-sidang iya, tokoh-tokoh iya. Ya pokoknya gitu lah. Dan aku tuh hal yang membagongkan yang pernah aku dapat di soal, aku lupa itu soal mana, pokoknya TWK yang pernah aku baca itu membagongkan banget. Soalnya adalah siapa siapa ini, kalau kalian mau nulis boleh, mau nyari tahu ini boleh, karena ini pernah keluar waktu pas aku tes Polri. Itu aku ingat banget. Sebut apa ya, siapa satu wanita yang tergabung dalam sidang BPUPKI pertama. Kan itu ada opsi jawabannya ya, kayak A B C D E. Ya kan, kayak aku yang mengerjakan tuh kayak ini nggak ada pelajarannya. Kok tiba-tiba muncul gitu. Rifki, TWK kak susah karena bermacam hal semua ditanya dan di luar hal dipelajarin. Iya, bener. That's why aku biasanya kalau TWK aku lebih mempelajari bener-bener dasarnya. Dasar itu ya contohnya Pancasila, sidang, tanggal-tanggal sidang dan isi sidangnya. Terus hari-hari penting, tokoh, sama apa sih? Ya peringatan-peringatan penting lah anggapannya gitu ya. Kayak peringatan Indonesia melawan Belanda, Indonesia melawan Jepang. Itu pokoknya aku inget banget dah. Ya Allah. Kayak kalau kamu suruh belajar lebih baik yang mana kak yang bakal dipelajarin lebih dalam? Aku bakal menjawab dengan tegas, yaitu TWK. Kalian harus mempelajari lebih dalam, yaitu TWK. Kalau kecerdasan sudah, aku berani kayak kalian gampang. Aku yakin kalian bisa. Aku yakin itu cukup gampang untuk bagi kalian. Udah. Tapi kalau TWK, kalian harus belajar lebih giat. Konteks TWK ini banyak, guys. Pancasila yang paling pertama. UUD. UUD itu kalau bisa kalian hafalin satu buku itu keluar semua rasanya. UUD. Terus ini selanjutnya yaitu yang kayak aku bilang, tokoh-tokoh, hari peringatan. Nah, ini satu soal yang aku selalu pendem dan aku selalu ingetin ke siswa-siswa aku. Karena aku nggak expect soal ini keluar dan ternyata aku baru tahu setelah umurku di 24 tahun. Aku baru tahu. Jadi selama sekolah aku nggak pernah tahu itu jawabannya apa. Karena nggak pernah ada di pembahasan. Coba ini kalian jawab ya. Kalau ada yang bisa jawab, wah keren sih. Coba kalian jawab ya. Mau on mic, mau chat boleh. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Apa arti garis hitam tebal yang berada di tengah-tengah perisai Garuda Indonesia? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jangan Google. Ada yang tahu? Ulangi nih pertanyaannya. Apa arti garis hitam tebal yang berada di tengah-tengah
tengah-tengah apa sih? Perisai Garuda. Perisai Garuda. Raffi, wilayah Indonesia Kak mungkin. Salah. Salah. Ayo, coba kalian tebak. Kalian tebak apa artinya itu. Karena itu nggak ada di pelajaran kalian kan. Makanya aku nyuruh kalian lebih baik belajar TWK, sumpah deh. Wilayah Indonesia itu salah. Ada lagi enggak? Ayo coba, cepet. Raffi, Rido, Firman, siapa lagi? Rifki? Coba, ayo apa? Tahu nggak? Tahu tidak? Tahu tidak? Artinya, garis hitam tebal yang berada di tengah-tengah perisai burung Garuda Indonesia. Ada nggak? Ayo dong, ada yang tahu dong, please. Ini kalau kalian mau catat jawabannya bener-bener deh, ini kayak hint yang oh karena jarang banget ada yang bahas. Sebagai penahan dan garis kokoh 5 Pancasila, Kak Rifki. Salah. Jawabannya bukan itu. Gak ada yang tahu nih. Jadi, kuas tahu ya jawabannya. Garis hitam tebal yang berada di tengah-tengah perisai burung Garuda Indonesia artinya adalah garis khatulistiwa yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ingetin, itu pertanyaan hintnya yang sekali ditanyakan aku langsung inget terus karena itu berulang kali keluar ketika aku tes. Jadi aku selalu mengingat itu supaya in case kalau ditanya lagi aku tetap tahu gitu. Itu bakal keluar ya guys ya. Yang aku kasih tahu nih hintnya. 1 gitu. Kalau kalian belajar TWK, kalau kalian mau ngetes tentornya ngerti soal tes-tes, coba kalian tanyain soal itu. Kalau tentornya bisa jawab, berarti dia ngerti. Tes-tesnya apa aja yang keluar dia ngerti. Kalau misalkan dia nggak bisa jawab, berarti tentor KW. Karena itu soal sudah ada sering betul tuh di TWK. Tuh 1. Terus pertanyaannya juga yang sering ditanyakan itu apa sih? Berapa jumlah bulu yang ada, contohnya ya kayak di sayap burung Garuda. Jadi kan harus ngingatin tuh, di sayap ada berapa, bulu leher ada berapa, bulu kaki ada berapa. Sama bulu ekor, pangkal ekor tuh. Itu kalian harus ingetin. Pokoknya yang kau tahu total di jumlah bulu burungnya yang ada di Garuda itu pokoknya mewakili tanggal 17 Agustus 1945. Udah itu aja yang aku tahu. Semuanya tuh. Semuanya. Pokoknya dia mewakili tuh. Kalau nggak salah bulu ekornya tuh 8. Bulu di sayap itu ada 17. Bulu di leher itu ada 19 kah? Sayap itu 45. Ya aku lupa deh. Pokoknya kayak gitu lah, aku lupa. Itu yang keluar. Itu pernah keluar tuh. Terus apa lagi ya? Oh, makna warna. Makna warna yang ada di burung Garuda. Putih, merah, hitam, hijau, emas. 5 warna. Apa aja artinya? Lupa. Cari sendiri kelima itu. Kalau emas tuh yang aku tahu kemegahan, kemewahan. Putih udah jelas suci. Hijau itu kesuburan. Hitam itu apa ya? Aku lupa. Hitam itu apa? Bukan kematian deh ya. Hitam tuh apa sih? Berani atau apa gitu. Merah tuh berani pokoknya. Kalau hitam tuh aku lupa apa. Terus per gambar yang ada di apa? Ya sila-sila, gambar sila-sila. Sila pertama bintang, sila kedua apa, 3 apa, 4 sampai 5 itu apa aja.
Itu kalian ingetin itu juga bakal keluar. Sepele tapi bakal keluar. Terus isi Piagam Jakarta, alinea-alineanya itu pembukaan UUD juga alinea itu juga ada tuh keluar. Terus apalagi ya? Oh, TWK tuh banyak banget guys. Mungkin kalau aku jadi tentor dikasih seminggu nggak bakal selesai aku ngajarin beneran deh. Karena banyak banget TWK tuh. Sampai aku bingung kayak ngajarin apa aja nih. Ya Allah, ngajarin apa nih, Bah? Gitu. Hmm. Oh, jadi ini ya, kalau kalian mau nyatet juga boleh. Karena ini materi yang menurut aku penting karena sempat keluar juga. Dia itu tentang isi sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga BPUPKI. Masing-masing sidang ini itu isinya beda-beda. Dan yang apa? Yang membacakan isinya ini juga beda-beda. Aku lupa. Yang pertama tuh kalau nggak salah Muhammad Yamin, kedua itu siapa gitu aku lupa, dan yang terakhir tuh Insinyur Soekarno. Itu aku lupa. Kayaknya kebalik deh, Insinyur Soekarno baru siapa, habis itu baru apa Muhammad Yamin gitu. Tuh gimana aku lupa gitu. Baru isi-isinya tuh kalian harus ingetin tuh karena keluar. Terus sebelum ada Pancasila dia ada gelar lainnya lagi. Jadi sebelum dicetuskannya Pancasila ada yang namanya tuh aku lupa. Malima kalau nggak salah namanya. Malima. 5 dasar apa ya? Aku lupa waktu itu. Ada kalimatnya pokoknya nama lainnya Pancasila sebelum dicetuskannya Pancasila tuh Malima kalau nggak salah. Kalian cek aja deh di Google ada kok. Sejarahnya tuh ada Malima. Terus kerajaan-kerajaan, Kutai Kartanegara, terus ya bener ya. Terus habis tuh apa Singosari apa segala macam tuh keluar juga. Semua sejarah tuh kayak keluar, ya Allah aku sampai sakit kepala. Dah gitu. Ada nggak yang bertanyain? Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Raffi sudah kak? Rifki tidak ada kak? Paham sekali. Paham sekali, siap. Oke, sip. Oke, jika tidak ada, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai di jam sekian gitu ya. Walaupun cuma 3 orang nggak apa-apa, sisanya nggak tahu lari kemana. Gak apa-apa Kencana. Kalau gitu sampai di sini terima kasih sudah menemaniku. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kasus juara ke depannya. Amin. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Raffi terima kasih Kak. Sama-sama. Oke.